Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi begini untuk pembahasan kuis yang pertama dulu. Jadi sebenarnya karena ini tulisan saya paper 1 sama paper 2, jadi saya nggak terlalu lihat konteks atau secara spesifik detail di paper. Cuman saya masih ingat beberapa konsep yang saya ambil di paper yang saya bikin sebagai bahan untuk diskusi kuis satu kayak gitu. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama mengenai penelitian terbaru dari Zhao, gambar satu merupakan penelitian terkait analisis stabilitas lereng yang diadaptasi ke dalam software QStudio. Oke, jadi sebenarnya di pembahasan ini saya menyatakan bahwa ada sebuah penelitian terbaru terkait stabilitas lereng. Kan ini ya, apa namanya, eh, penelitian-penelitian sebelumnya, metode-metode stabilitas lereng itu kan ada banyak sebelumnya, kayak Janbu, Bishop, Morgenstern and Price sama Spencer dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, sebenarnya di Zhou ini dia mengembangkan kembali, jadi kayak memberikan teori atau pandangan baru terhadap bagaimana cara menganalisis stabilitas lereng di dalam kondisi kasus atau permasalahan spesifik kayak gitu. Nah, karena ini pertanyaannya adalah diadaptasi ke dalam software GeoStudio, jawabannya adalah tidak, false, dikarenakan GeoStudio itu mereka masih pakai apa ya, stabilitas lereng, rumus-rumus yang eh, apa namanya, udah ada dari dulu. Jadi kayak Janbu, Bishop, Morgenstern, and Price sama Spencer itu adalah metode-metode yang ada di GeoStudio. Dan teori yang dikembangkan oleh Zhao dia belum ada di GeoStudio kayak gitu. Jadi jawabannya false. Kemudian question yang kedua adalah salah satu tujuan adanya green infrastructure terhadap stabilitas lereng adalah kecuali. Jadi green infrastructure di sini kan fungsinya untuk apa ya istilahnya? Mengendalikan banjir. Jadi kayak menambah, meningkatkan apa namanya, daya resap air kayak gitu kan. Jadi yang awalnya perkotaan diganti sama rain garden, vegetated swale dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi kalau memperlambat laju aliran itu bisa jadi ya, bisa jadi kemudian meningkatkan limpasan air di sini masih diragukan. Jadi bisa jadi jawabannya adalah B, tapi kita coba lihat jawaban yang lain. Meningkatkan presipitasi. Hmm, jadi ini berkaitan dengan hidrologi, berkaitan dengan analisis hidrologi. Kemudian meningkatkan kapasitas infiltrasi, ini benar. Memperbaiki daya dukung tanah, ini benar. Menurunkan erosi, benar. Menahan banjir, oke. Mempertahankan kemiringan lereng, itu oke. Jadi sebenarnya ada dua jawaban di sini, yang B sama C. Cuman sebenarnya ada skornya yang udah saya setting di sini. Jadi sebenarnya yang paling baik, yang paling benar adalah meningkatkan limpasan air, karena bisa jadi adanya green infrastructure juga bisa meningkatkan presipitasi. Jadi lebih cepat ke apa namanya, ke badan air sehingga masuk ke siklus hidrologi lagi. Cuman untuk yang B sama C ini ada nilainya. Yang B 100%, cuma yang C agak lebih rendah persentase nilainya kayak gitu. Cuma yang lain semuanya adalah fungsi dari green infrastructure. Jadi jawabannya hanya B atau C. Oke, yang ketiga, debit banjir kala awal 50 tahun berarti akumulasi hujan yang terjadi pada 50 tahun berdasarkan data statistik hujan sekitar 10 tahun terakhir dari beberapa data stasiun hujan pada wilayah studi. Oke, jadi jawabannya adalah false, dikarenakan ini akumulasi hujan. Jadi konsep ini adalah bukan akumulasi. Jadi kalau akumulasi kan apa istilahnya? Kita menambahkan atau kayak membuat data hujan dari 10 tahun terakhir itu menjadi kalau ulang 50 tahun. Kayak gitu kan. Padahal yang kita lakukan dalam analisis hidrologi, frekuensi sama Chi-square, kemudian Smirnov, Kolmogorov, itu semuanya data statistik, bukan akumulasi. Jadi kayak kalau akumulasi kan identik atau tersiratnya adalah kayak ditambah gitu kan. Selama 10 tahun menjadi 50 tahun. Padahal itu adalah kayak statistik agar data hujan atau kala ulang debit yang kita prediksi selama 50 tahun itu dapat sesuai dengan kondisi di lapangan selama 50 tahun.
Jadi konsep akumulasi hujan di sini agak kurang tepat. Jadi jawabannya false. Oke, yang keempat, dalam analisis stabilitas lereng menggunakan GeoStudio atau Plexis, standar jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan parameter standar yang bernama. Nah, ini sebenarnya ada di sini. Di mana ya di sini ya? Plexis. Nah, ini Plexis. Ini kan Plexis kan di sini. Kemudian standar jenis tanah. Jenis tanah itu adalah soil type. Jadi jawabannya antara ASTM atau USCS itu yang benar. Kemudian semakin banyak dijawab dulu ya. ASTM atau USCS juga benar sebenarnya. Kemudian semakin banyak data stasiun hujan, misalnya lebih dari 10 tahun, data hujan semakin baik. Itu jawabannya benar karena kita punya banyak statistik data hujan. Bisa jadi data 15 tahun, 20 tahun itu lebih bisa memberikan gambaran suatu kejadian hujan di wilayah tertentu. Kayak gitu. Kemudian longsor yang terjadi di Jepang memakan korban jiwa sebanyak 10 orang. Ini aja ada di sini. Longsor Jepang. Ini ya, ini ada kejadian longsor di tabel 1 di Jepang. Korban jiwa di sini disimbolkan oleh V. Berarti 56. V victim ini ya, number of victims, jadi jumlah korban 56. Jadi kayak sebenarnya ada di tabel langsung sih sebenarnya. Oke, kemudian bila sebuah sungai didesain dengan transportasi air, kemudian ada dua jenis kapal yang akan sering berpapasan pada suatu segmen sungai, maka kedalaman yang diizinkan terjadi pada sungai bila draft 2,25 meter adalah, ini rumusnya sebenarnya udah jadi rumusnya, tinggal dikalikan aja sih sebenarnya. Bentar. Nah ini, jadi kedalaman maksimum sungai yang ditoleransi ketika terdapat dua kapal berpapasan adalah 1,5 D. Jadi 1,5 dikali 2,25. Jawabannya adalah, bentar saya agak lupa jawabannya, tapi kayak gitu rumusnya. 1,5 dikali 2,25. 1,5 kali 2,25. 3,375. Kemudian dalam melakukan analisis stabilitas lereng, faktor keamanan selalu berbanding terbalik dengan, oke, jadi ketika melakukan stabilitas lereng, berarti ini ya tentang stabilitas. Nah ini, faktor keamanan berbanding terbalik dengan, jadi rumusnya ini sebenarnya, nah faktor keamanan kan F, safety factornya. Dia berbanding terbalik dengan T ini. T adalah sliding force, gaya geser. Pada umumnya dalam melakukan analisis hujan, alangkah baiknya menggunakan data primer pada data hujan agar analisis yang digunakan lebih akurat dan cepat untuk melakukan analisis. Jawabannya salah karena data hujan adalah data sekunder. Kalau data primer itu data yang kita ambil secara langsung di lapangan. Jadi kan kita nggak mungkin ngambil data 10 tahun, berarti kita selama 10 tahun hanya ngambil data hujan per harinya. Kan itu nggak mungkin kan. Jadi sebenarnya di sini hanya salah di data, ini jenis datanya aja. Data sekunder harusnya, bukan data primer. Analisis penelusuran banjir dan perkiraan debit banjir kala ulang periode tahunan merupakan suatu prediksi waktu dan besaran banjir pada segmen sungai ditinjau. Hal ini merupakan prediksi bukan besaran yang nyata di lapangan. Jawabannya adalah benar. Jadi karena analisis yang kita lakukan sebagai engineer itu, teknik sipil itu adalah prediksi estimasi. Untuk kondisi di lapangan itu adalah eh, kondisi realnya kan. Jadi itulah kenapa ketika kita melakukan analisis hidrologi itu kita perlu validasi di lapangan. Benar apa enggaknya dengan kondisi di lapangan. Kalau misalnya salah, berarti kita ada salah satu faktor yang miss atau perlu diperbaiki kayak gitu. Jadi gimana caranya analisis kita itu perlu mendekati kejadian di lapangan. Mendekati ya, bukan real seperti di lapangan. Karena kita dalam analisis hidrologi itu hanya bisa melakukan estimasi atau prediksi kayak gitu. Kemudian perhatikan hasil analisis metode desain pada artikel Bojonegoro. Ini ya, Bojonegoro. Bila stasiun Jogja memiliki curah hujan 100 mm, Semarang 50, Sawan 200, hujan rata-rata pada periode ini adalah
Eh, sebenarnya gampang ini, tinggal dikali aja kan. Ini saya nggak bawa kalkulator, bener. Saya bawa kalkulator, tapi di HP sih. Kita pakai ini doang sih sebenarnya. Kan ini metode Thiessen kan, kita pengen tahu hujannya berapa. Jadi yang Semarang kan 13,26%. Itu dikali sama Semarang itu 50. Kemudian 39,12% dikali Jogja itu ada 100. 47,62% dikali Sawan 200. Itu hasilnya. 13,26. 13,26 dikali Semarang 50 ditambah Jogja 39,12 dikali 100. Oke, ditambah 47,62% dikali Sawahan 200. Oke, hasilnya kalau nggak salah sekitar ini ya. Sekitar ini kayaknya. Ini saya cuma pakai kalkulator HP, khawatirnya ada salah satu step yang kelewat. Cuman kurang lebih kayak gitulah Thiessen seperti biasa. Kemudian berdasarkan penelitian Bojonegoro tabel 7. Tabel 7. Oke. Bila kecepatan air menjadi 1,85, nilai debit tampungan yang terjadi adalah kecepatan 1,85. Kan ini kan kecepatannya kan 1,85 di antara ini. Jadi diinterpolasi aja kecepatan ini, nanti dapat debit tampungannya. Berarti nilainya sekitar antara 3310 sampai 3605. Mungkin 3400-an kayaknya. Bukan kayaknya, emang segitu. Maksudnya range-nya antara ini, tapi diinterpolasi dulu aja. Elevasi dasar sungai pada geometri keras dapat diatur sendiri sesuai dengan kemauan. Ini benar ya. Kan eh, koordinat itu kita yang pegang kan. Jadi kita bisa mengatur semau kita seperti apa. Oke, kemudian perbedaan fitur software GeoStudio sama Plaxis adalah keakuratan ini kurang lebih sama, kemampuan jumlah ini oke, panjang lereng oke, fitur tidak ada bedanya, rumus dasar yang digunakan, input 3 gempa, output yang dihasilkan. Nah ini kalau nggak salah fiturnya yang membedakan antara GeoStudio sama Plaxis. Fitur GeoStudio sama Plaxis. Cuman secara keseluruhan hampir sama outputnya dan lain sebagainya, cuman fiturnya yang berbeda. Oke, pertanyaan terakhir, fungsi keras yang digunakan pada penelitian adalah menentukan ini penelitian ya. Mungkin ada yang banyak yang miss itu karena ini kali ya. Di bagian ini, fungsi keras yang digunakan pada penelitian ini maksudnya ya. Ini sebenarnya bisa dibilang benar semua. Maksudnya adalah kita bisa menggunakan Hekras buat mitigasi banjir, kita bisa buat Hekras buat mengetahui penyebab faktor, kita bisa gunain Hekras buat menganalisis debit banjir. Cuman di sini kan pada penelitian yang ditujukan di paper yang kita baca itu kan. Nah di Hekras ini fungsinya sebenarnya sudah tersirat di sini ya. Hekras untuk mana ini? Hekras untuk mengetahui penyebab banjir di wilayah Bojonegoro. Jadi untuk mengetahui penyebab banjir D. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin yang quiz 2 bisa di video lain. Oke, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.